nama saya Yemima Apridianti Sinaga, NIM D1B017-088, kelas E Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan kawasan agribisnis. Yang pertama, ruang lingkup perkembangan ketimpangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan secara umum dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pengertian ini, maka pada hakikatnya pembangunan harus diarahkan kepada efisiensi, kemerataan, dan keberlanjutan. Pada regional per kapita yang merupakan salah satu indikator tingkat kemajuan atau tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dalam periode 2003-2007, dapat dilihat dalam grafik tersebut. PDRB per kapita Sulawesi Selatan meningkat sebesar 14,93%. dengan tingkat PDRB per kapita yang berada di setiap kabupaten atau kota. Meski demikian, PDRB per kapita Sulawesi Selatan masih berada di bawah tingkat pertumbuhan. Perencanaan pembangunan Indonesia. Yang A, periode 1945 sampai 1969. B, periode 1945 sampai 1969. C, periode 2001 sampai 2004. D, periode 2004 sampai periode sekarang. Aspek-aspek pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1, yang pertama, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Yang kedua, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang yang selanjutnya disingkat RPJP. Yang keempat, rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya disingkat RPJM. Yang kelima, strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Pasal kedua. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Jadi, proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang harus terus-menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program, kegiatan program, dan pengawasan sampai pada program terselesaikan. Model pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan. Pada kawasan agropolitan akan ada usaha agribisnis yang akan menghasilkan produk atau hasil yang akan dipasarkan. Kawasan agropolitan akan memberikan produksi yang maksimum jika tercipta usaha-usaha agribisnis yang menggunakan konsep integrated farm atau usaha tani yang terpadu. Pada tahun 2011 juga terdapat program yang termasuk dalam subsistem pendukung pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Puncok Sono, yaitu pengembangan wilayah terpadu antar desa. Menurut teori ekonomi wilayah, sektor ekonomi dibagi dua, yaitu sektor basis. Yang kedua, sektor non-basis. Input-output wilayah. Di sini dapat kita lihat tabel-tabel input-output antara sektor pertanian dan sektor industri. Transformasi struktural. Perubahan struktur ekonomi suatu wilayah ekonomi dibagi atas 3 sektor. Yang pertama, pertanian, yang kedua, industri, dan yang ketiga, jasa. Banyak negara yang membuat perencanaan sesuai transformasi struktural. Adapun pentingnya transformasi struktural menurut beberapa para ahli dapat kita lihat pada berikut ini. Inilah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.